قال المصنف الحبيب الإمام القطب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم واعلم ketahuilah annahu kama tafarraqa ahlul kitab wa ikhtalafu fi dinihim, sebagaimana ahlul kitab umat Yahudi dan umat Nasrani mereka berpecah belah dan berselisih pendapat dalam urusan pokok agama mereka. Faqad tafarraqat hadhil ummatu wa ikhtalafat aidan, maka ketahuilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga ada yang namanya perselisihan pendapat, ada yang namanya penyimpangan-penyimpangan, ada yang namanya perpecahan. Jadi perpecahan bukan hanya mendera umat Nabi Muhammad saja, perpecahan itu juga mengena kepada umat-umat terdahulu. Ala wifqi ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qauli, persis dengan apa yang dikabarkan, yang diinformasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan, umat Yahudi itu akan pecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara, dan adapun umat Nasrani ala 72 firqatan, menjadi pecah 72 golongan. Umat Yahudi 71, sementara umat Nasrani 72. Wa sataftariqu ummati, dan adapun umatku akan terpecah-pecah ala 73 firqatan, terpecah-pecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa firqatun wahidah, yang mana 73 golongan ini semuanya di neraka kecuali satu. 73, 72 masuk neraka, yang satu selamat. Bayangkan, nggak ngeri kira-kira kita, nggak takut kira-kira kita. Apakah betul kita ini berada di dalam satu firqah, di dalam satu golongan yang selamat, yang dikehendaki oleh Allah dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa qad iftaraqat hadhihi al-ummah ala hadzal adad min zamanin qadim, dan umat Nabi Muhammad ini mulai dari dahulu kala sudah terpecah-pecah menjadi 73 golongan. Wa tamma ma wa'ada bihi shadiqul amin ala wahyillahi ta'ala wa tanzilih, dan menjadi sempurna apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang diwahyukan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dikabarkan oleh Rasulullah itu nggak mungkin salah, nggak mungkin luput, nggak mungkin meleset. Kalau Nabi ngasih tahu umat Nasrani 72 golongan, umat Yahudi 71 golongan, umat beliau 73 golongan, nggak akan meleset, nggak akan luput. Kenapa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena kabarnya Nabi itu dasarnya adalah wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuannya Nabi itu bermula dari pengetahuannya Allah. Informasi yang Rasulullah sampaikan kepada kita dasarnya adalah informasi dari Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Walamma su'ila alaihi salatu wassalam anil firqatin najiyah man hiya, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, lah kalau 73 golongan semuanya masuk neraka kecuali satu golongan yang selamat, firqah najiyah ini siapa kalau begitu? Satu golongan yang selamat ini siapa ya Rasul? Ini kan penting buat kita ya. 72 masuk neraka, yang satu selamat. Siapa nih yang satu selamat nih? Qal, Rasulullah menjawab, allati takunu ala mithli ma anna alaihi wa ashabi, apa yang aku dan sahabat-sahabatku berpegang teguh kepadanya, apa yang dipegang dan diyakini oleh aku dan juga oleh sahabat-sahabatku.
Wa amara alaihi salatu wassalam indal ikhtilaf. Nah, kalau kita ini berada di satu zaman seperti zamannya kita sekarang, terjadi perbedaan pendapat dalam urusan agama. Yang dimaksud adalah urusan pokok, seperti yang sudah kita bahas yang lalu-lalu. Perbedaan pendapat dalam urusan pokok-pokok agama. Kalau kita bingung di persimpangan jalan, maka Rasulullah memberikan solusi kepada kita, memberikan jawaban kepada kita, jalan keluar buat kita. Apa? Biluzumis sawadil a'dham, untuk senantiasa kita berpegang teguh dengan golongan yang mayoritas. Jangan ikut yang minoritas. Ada pendapat A, ada pendapat B, ada pendapat C misalnya. Coba dari sekian banyak pendapat, yang paling banyak diikuti oleh umat Islam ini yang mana? Ikuti sudah. Itu resep dari Nabi dari dulu. Jangan ikut yang nyeleneh karena nyeleneh pasti minor. Jangan ikut yang aneh-aneh, yang namanya aneh-aneh ini nggak akan pernah menjadi mayoritas. Ngaku ada Nabi setelah Nabi Muhammad, ini kan minoritas. Jangan ikut-ikut. Ngaku iya jadi Jibril, nggak taunya mati Jibrilnya. Jangan ikut-ikut. Ini kan urusan-urusan pokok, urusan-urusan pokok. Dicas tadi, dicas. Enggak, dicas tadi kok. So, ya, pakai itu aja. Sip. Dalam urusan-urusan pokok jangan ikut yang nyeleneh-nyeleneh. Rukun Islam ada 5. Ada yang bilang 8 misalnya. Jangan percaya. Kenapa? Umumnya orang pasti percaya sama rukun Islam yang 5, bukan yang 8. Rukun iman ada 6. Ada yang bilang 3 misalnya. Jangan percaya. Kenapa? Umumnya mayoritas ikut meyakini, percaya bahwa rukun iman itu ada 6. Itu gambarannya. Nabi SAW memberikan solusi kepada kita. Kalau terjadi perpecahan, ikuti yang mayoritas. Biluzumis sawadil a'dham wa huwal jumhurul aktsar minal muslimin. Siapa sawadul a'dham itu? Ya mayoritas yang diikuti oleh kebanyakan kaum muslimin. Jelas ya? Walam yazal ahlu sunnah. Alhamdulillah, yang namanya ahlu sunnah, firqah najiyah yang kita namakan dengan ahlu sunnah wal jamaah, bihamdillahi ta'ala, minaz zamanil awal ilal yaum, mulai dari dulu sampai sekarang, humus sawadul a'dham, mereka itulah yang mayoritas. Ahlu sunnah wal jamaah itu adalah firqah najiyah, satu-satunya golongan yang selamat nanti di akhirat, masuk surga, yang lain masuk neraka, cuma satu, ahlu sunnah wal jamaah. Nanti kita bahas apa itu ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah, gimana contohnya ahlu sunnah wal jamaah? Ya, meyakini bahwa rukun iman itu ada 6, rukun Islam itu ada 5, Nabi itu ada 25 yang wajib kita tahu namanya satu-satu, malaikat ada 10, sifat-sifat wajibnya Allah 20, sifat-sifat mustahilnya Allah 20, namanya wajibnya 20, mustahilnya 20, sifat wajibnya Rasul 4, sifat mustahilnya Rasul ya 4 juga. Tinggal satu, yaitu sifat jaiz. Jaiz bagi Allah dan juga jaiz bagi Rasul dan seterusnya. 50 aqaid khamsin yang sering kita dengar. Allah wujud di jambaka, itu sudah. Itu adalah merupakan aqaid khamsin, sifat-sifat Allah 20, sifat-sifat mustahil bagi Allah 20. Apa yang
sebutkan oleh Al-Imam Sayyid Al-Marzuqi dalam Aqidatul Awam tentang nama-nama nabi, nama-nama malaikat beserta tugasnya, sifat-sifat mereka para nabi dan seterusnya. Itu sudah, itu. Ada golongan yang mengatakan, wah ini penghinaan terhadap Allah. Bagaimana mungkin Allah itu kok cuma dibatasi dengan 20 sifat? Emangnya kenal dengan Allah kok bisa membatasi sifatnya Allah dengan 20 sifat? Ini keliru orang yang ngomong seperti ini. Bukan membatasi, tapi mengenalkan kepada umat muslim Allah itu punya sifat A, sifat B, sifat C, sifat D, 20 sifat. Sifatnya Allah, siapa yang kenal? Malah nihayah, sifatnya Allah itu sempurna. Saking sempurnanya nggak ada batasnya. Nilai sempurna 100. Kan itu bentok. Nilai sempurna 100. Nilai sempurna A+. Nggak ada A++ itu nggak ada. Nilai 120 nggak ada. Mentok 100 itu nilai sempurna. Tapi kalau Allah nggak ada yang tahu betapa sempurnanya sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kita sebagai muslim ini loh, untuk mengenal Tuhan, bagaimana Allah, dengan 20 ini cukup mewakili. Namanya mewakili itu hanya sebagian, cukup mewakili daripada kesempurnaan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini berkaitan dengan iman, perlu kita tahu sifat-sifatnya Allah, itu perlu kita tahu. Bukan membatasi, tapi karena kita perlu tahu, harus dikasih tahu. Dikasih tahu semuanya, nggak mungkin kita sanggup untuk mengetahui semua sifatnya Allah, nggak mungkin. Cuman, ya jangan sampai nggak tahu sama sekali. Karena nggak mungkin tahu semuanya, nggak tahu sama sekali, ya enggak. Nah, ulama dalam urusan akidah, cukup 20 sifatnya Allah, 20 sifat wajib, 20 sifat mustahilnya Allah, itu menjadi modal bekal buat kita untuk kenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ya. Itu yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam. Wa sahha annahumul firqatun najiyah bi fadlillah lidzalik. Dan menjadi sahih, benar, atas kedermawanan Allah, fadlullah, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah firqah najiyah, kelompok yang pasti selamat sesuai dengan nas daripada Rasulullah SAW. Wali mulazamatihim lil kitab wa sunnah. Kenapa kok Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi firqah najiyah, kelompok yang pasti selamat? Pertama, kelompok yang menjadi mayoritas adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas ya? Siapa yang bisa memungkiri bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi kelompok yang mayoritas? Ada yang berani mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang minoritas? Ada. Pertama. Yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi kelompok, satu-satunya kelompok yang benar, menjadi satu-satunya kelompok yang selamat. Apa buktinya? Buktinya banyak orang yang ngaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti kan mereka ingin diakui Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa kok ingin diakui? Karena mereka tahu, walaupun mereka sesat, mereka tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah satu golongan yang mudah diterima di kalangan masyarakat. Mudah diterima. Kenapa kok mudah diterima? Mayoritas. Jelas ya? Sama seperti bahasa mayoritas penduduk Indonesia ya bahasa Indonesia. Kita mau kemanapun bahasa paling enak bahasa Indonesia juga. Loh, kenapa kok mudah diterima? Walaupun kita ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Papua, ke Madura, kemanapun pakai bahasa Indonesia mudah diterima. Bahasa mayoritas. Bahasa mayoritas. Ya selesai. Sama. Ahlus Sunnah wal Jamaah karena mayoritas mudah diterima di kalangan masyarakat. Nah, orang-orang yang sesat ini, yang nggak tahu mereka ini sesat karena misi atau sesat karena sesat pikiran. Sesat karena misi. Memang mereka dibayar untuk memecah belah umat Islam dari dalam, gerogoti dari dalam, atau mereka sesat karena sesat pikiran. Nah, mereka ngaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Biar mudah diterima masyarakat. Dan yang kedua, karena mereka tahu Ahlus Sunnah ini yang selamat nanti di akhirat. Lah kalau pakai nama baru nggak diterima. Lah kalau pakai nama baru akhirnya nggak termasuk di antara satu-satunya kelompok yang selamat. Jadi mereka ngaku-ngaku, ngeklaim dirinya adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Dan ahlu sunnah wal jamaah menjadi kelompok yang pasti selamat nanti di akhirat karena mereka selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Nggak pernah mereka berpegang teguh hanya kepada Al-Quran tok, tidak dengan hadis. Nggak pernah ahlu sunnah wal jamaah hanya berpegang teguh kepada hadis tok, tidak dengan Al-Quran. Yang ngaku ahlu sunnah wal jamaah tapi hanya berpegang teguh kepada Al-Quran tok atau hadis tok, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Nggak bisa. Ahlu sunnah wal jamaah kembalinya kepada Al-Quran dan hadis. Tafsir terbaik dari Al-Quran itu hadis-hadis Rasulullah SAW. Jelas ya. Nah, wa ma kana alaihi salafus salih minas sahabah wat tabi'in ridwanullahi alaihim ajma'in. Alasan berikutnya kenapa ahlu sunnah wal jamaah menjadi satu-satunya kelompok yang selamat, kita harus yakin itu karena mulai dari zaman sahabat sampai para tabi'in sampai ulama-ulama yang kita kenal zaman ini, mereka semuanya berada dalam golongan ahlu sunnah wal jamaah. Kalau kita kenal ulama yang akidahnya, keyakinannya, golongannya tidak sama dengan ahlu sunnah wal jamaah, pedot, jangan meguru, fatal. Akhirnya kita termasuk di antara salah satu 72 golongan yang masuk neraka. Paham ya? Misal ada yang ngajak-ngajak kita untuk tidak meyakini sifat-sifatnya Allah yang 20 tadi itu. Wis koncoan ae kudu guru, salah meguru bahaya. Sebagaimana salah mekonco bahaya, salah meguru juga bahaya. Ada yang ngajak-ngajak kita ya, untuk mengkritik Al-Quran. Al-Quran ini belum tentu relevan. Hadis-hadis Nabi ini perlu diteliti kembali, disesuaikan dengan zaman. Jadi Al-Quran itu menurut mereka kadang-kadang nggak sesuai dengan zaman, harus direvisi tuh Al-Quran tuh. Hadis Nabi jangan ditelan mentah-mentah. Hadis Nabi belum tentu relevan dengan perkembangan zaman. Oh, hati-hati. Kalau kita tahu ulama seperti itu, pedot dari kita menuntut ilmu dari mereka. Gak ada. Al-Quran mulai zaman Nabi sampai kiamat relevan. Pesan-pesan Nabi, sabda-sabda Nabi, dawuh-dawuhnya Nabi relevan sepanjang zaman. Hati-hati, bukan gak ada. Contoh liberal. Mereka berani lancang mulutnya mengatakan Al-Quran itu perlu dikaji ulang. Jadi sudah mulai berusaha untuk nyamakan dengan Injil yang sekarang. Injil yang sekarang ini kan buah tangan manusia sudah. Iya, setiap tahun sekali kan ada rapatnya itu paus-paus. Dirapatkan itu. Ada yang dihapus, ada yang ditambahi, ada yang dikurangi, ada yang diganti. Mau diarahkan ke situ. Liberal tidak meyakini kemutlakan, keabsolutan, kebenaran daripada Al-Quran, apalagi hadis. Al-Quran saja mereka masih ragu, apalagi hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Sehingga kadang-kadang mereka berani mengatakan tidak ada dalam bernegara yang lebih tinggi melebihi konstitusi. Yang harus kita pegang teguh bukan kitab suci, tapi konstitusi dalam bernegara. Waduh, kayak Al-Quran nggak ngurusi negara, kayak Al-Quran nggak ngurusi bagaimana hubungan bermasyarakat, hubungan sosial satu sama lain, masalah keadilan, kezaliman dan seterusnya. Kayak Al-Quran nggak ngurusi. Hati-hati. Kita harus cerdas nih. Kita harus cerdas. Jangan kita ini ngajinya cuma ngaji bab ati tok. Ternyata pikiran kita kena ulama seperti itu bingung, apalagi katut. Kena setrum sedikit konslet. Yang dibahas akidah semangat. Tapi kalau sudah bahas bab akidah
Justru urusan akidah itu paling penting. Banyak kitab belum memulai pembahasan lain kecuali yang dibahas pertama kali adalah bab akidah. Risalatul Mu'awanah, bab keimanan, bab akidah. Nih, Nasha'ih Diniyah. Ini baru halaman 45. Bab akidah. Banyak Risalatul Jami'ah, bab akidah ini dibahas pertama kali. Sifat-sifatnya Allah, sifat-sifatnya Rasul, sifat-sifatnya Al-Quran dan seterusnya. Lihat. Penting buat kita nih, biar kita nggak salah paham, ya. Biar kita juga bisa melindungi akidah kita, pemahaman kita dan keluarga kita semuanya. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu ayyaskuna bahbuhatal jannah fa'alaihi bil jamaah." Barang siapa di antara kalian wahai umatku yang kepingin tinggal di tengah-tengah surga, bukan ngemper di surga, betul-betul menikmati surga, masuk sampai ke tengah-tengahnya surga, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan jamaah. Artinya apa? Jangan berperilaku menyimpang, jangan berpemahaman menyimpang. Wis melok sing umum-umum wae. Fa'alaihi bil jamaah. Kenapa yang umum itu yang disepakati oleh banyak muslimin? Jangan ikut yang nyeleneh-nyeleneh, yang aneh-aneh dalam urusan akidah. Jangan. Fa'alaihi bil jamaah. Ditegur nih kita sama Nabi, kepingin masuk surga apa enggak? Serius masuk surga apa enggak? Maka ikuti fa'alaihi bil jamaah, ikuti yang mayoritas. Fa inna syaitana ma'al fadzi. Yang namanya syaitan itu lebih mudah, lebih tertarik menggoda orang yang menyimpang itu. Kambing itu kalau jalan bergerombol, serigala itu bingung mau memangsa yang mana. Tapi kalau sudah kambing dari gerombolannya ada yang menyimpang satu aja, yang lainnya lurus, ini belok kanan. Nah, sasaran empuk nih. Kambing yang menyimpang, nggak ikut golongan yang umum, yang lainnya lurus, ini nganan. Nah, yang nganan ini kambing sasaran empuk bagi serigala. Sama, kalau kita ikut yang umum aman insya Allah. Tapi kalau kita sudah mulai menyimpang, punya pemikiran yang aneh-aneh, hati-hati. Fa inna syaitana ma'al fadh. Setan itu lebih tertarik kepada orang yang punya pemahaman yang menyimpang, perilaku yang menyimpang, untuk disesatkan dan menyesatkan orang lain. Golek bolo, setan itu golek bolo. Golek bolo, cari yang paling empuk, yang paling memungkinkan untuk disesatkan dan akhirnya dia menyesatkan orang lain. Ini Nabi, ini pesannya Nabi. Wa huwa minal itsnaini ab'ad. Tapi kalau kita berdua, maka setan menjauh. Kalau kita bertiga, setan menjauh. Artinya apa? Kalau kita sendirian, setan menganggap kita sasaran empuk. Tapi kalau kita mulai berdua, maka setan tidak lagi menganggap kita seempuk ketika kita sendirian. Kalau kita bertiga, setan tidak menganggap lagi kita sebagai sasaran empuk, seempuk kalau kita berdua. Terus begitu. Karena itu ngikuti yang umum, yang lumrah, yang wajar akidahnya, yang dari dulu zaman sahabat sampai sekarang, bahkan sampai kiamat itu adalah jaminan. Kita ngikuti yang umum, yang disepakati, yang difahami mulai dari dulu sampai nanti, sampai sekarang, sampai nanti kiamat. Itu adalah jalan atau cara teraman buat kita untuk selamat dari godaan setan, agar kita tidak menjadi orang yang sesat dan menyesatkan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, "Inna ahlal kitabain iftaraqu fi dinihim ala 72 millat." Dua ahlul kitab, kitab Taurat, kitab Zabur, umat Yahudi. Adapun umat Nasrani, kitab Injil. Dua penganut ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil ummata sataftariqu ala 73 millatan. Adapun umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Millah ini bukan agama, bukan terpecah belah umatku menjadi 73 agama,
tapi 73 pemikiran. Kulluha finnar, semuanya pemikiran itu menjadi pemikiran yang menyimpang, masuk neraka semuanya. Ikut ini masuk neraka, ikut itu masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Siapa? Kembali kita harus mensinkronkan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Lah Nabi merintahkan kepada kita untuk biluzumil jamaah, untuk selalu ikuti yang mayoritas. Berarti satu-satunya kelompok yang selamat adalah kelompok mayoritas yang sering kita sebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun tatajara bihimul ahwa, dan nanti di umatku itu akan keluar kelompok-kelompok, golongan-golongan, komunitas-komunitas, sekte-sekte, aliran-aliran yang menyebar pikiran-pikiran mereka. Pikiran-pikiran mereka, pemahaman-pemahaman mereka menyebar di antara golongan umatku kama yatajaro al-kalab, sebagaimana menyebarnya virus rabies. Virus rabies, orang digigit oleh anjing rabies, itu akan menyebar ke seluruh tubuh. Yang sehat jadi sakit. Sama pikiran-pikiran sesat dari 72 golongan umatku akan menyebar sebagaimana menyebarnya virus ketika orang digigit oleh anjing rabies. Jelas ya? Tahu ya Nabi ya, anjing rabies itu begini. Padahal Nabi bukan dokter gitu. Nabi bukan ahli kimia yang pakai mikroskop tahu ada bakteri. Tapi itu tanda Nabi itu ummi. Maaf, Nabi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis bukan karena kelemahan. Itu justru sebagai dalil, hujah, bukti kuat bahwa Nabi itu kalau ngomong sebetulnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kok ero? Nggak bisa baca. Membaca jendela dunia. Ya kalau Nabi baca mungkin tahu. Ini nggak bisa baca, nggak bisa nulis, kok ero? Allah yang ngasih tahu. Gimana caranya nggak tahu? Allah yang maha tahu yang ngasih tahu. Allah yang maha tahu yang ngasih tahu. Di pikiran-pikiran menyimpang, pikiran-pikiran sesat menyesatkan di tengah-tengah kita itu menyebar. Udah Nabi kasih tahu. Ya, kita tahu 73 golongan terpecah, kita udah ngeri. Yang satu selamat, yang lain masuk neraka udah ngeri. Wah, apalagi pikiran 72 golongan itu adalah pikiran-pikiran menyimpang yang menyebar. Pikiran-pikiran yang menyebar. Ya. Mudah-mudahan selamat kita semuanya. Ya Allah. Terus solusinya gimana? Tadi sudah kita bahas. Solusi yang pertama biar kita selamat, ikuti yang mayoritas. La tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku itu tidak akan pernah bersepakat atas kesesatan. Mayoritas umatku, mayoritas ulamanya umatku tidak akan pernah bersepakat terhadap suatu yang sesat. Berarti bisa kita pahami, ulama ini kalau sudah menyepakati, mayoritas di antara mereka sudah menyepakati satu hal dalam urusan akidah, jelas ya, dalam urusan akidah kita nggak punya peluang untuk ikut pendapat ulama yang lain. Beda sama fikih, beda sama fikih. Kunut nggak kunut itu bukan ciri khas aswaja. Oh, yang nggak kunut bukan aswaja, yang kunut aswaja. Nggak bisa. Sayyidina Hasan al-Basri itu nggak kunut. Berani kita mengatakan Sayyidina Hasan al-Basri bukan aswaja. Imam Syafi'i itu berpendapat hadiah bacaan Quran kepada mayit itu nggak sampai. Berani kita mengatakan Imam Syafi'i bukan aswaja? Nggak bisa. Jadi ciri-ciri seperti itu justru ciri-ciri yang memecah belah kalau kita pegang teguh. Pokoknya lek ngene aswaja lek gak kudu berarti. Wah, hati-hati. Memecah belah itu justru. Aswaja bukan ngurusi yang remeh-remeh. Ahlu sunnah wal jamaah bukan ngurusi yang perbedaan khilaf di antara fikih. Oh, kunut. Oh, ada pendapat yang mengatakan nggak kunut. Nah, ini bukan penyimpangan. Ini bukan penyimpangan. Saya sedekah niat untuk almarhum fulan. Ada khilaf di antara ulama apakah pahalanya sampai ataukah tidak. Tahlil pahalanya sampai atau tidak. Ada khilaf di antara ulama. Ini bukan penyimpangan. Penyimpangan itu penyimpangan dalam urusan pokok, dalam urusan akidah. Ikuti yang umum. Dalam urusan akidah melok sing umum wae wis.
yang lainnya menyimpang, salah, masuk neraka. Itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda wa yadullah 'alal jamaah. Kekuasaan Allah itu ada dalam jamaah. Kekuasaan Allah bersama mereka yang bersatu, bersama mereka yang mayoritas. Kita kalau gabung sama yang mayoritas, kekuasaan Allah di tangan kita. Kekuasaan Allah ada di atasnya kita. Artinya apa? Kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man syadza finnar, dan barang siapa yang menyimpang, kata Nabi, dia telah menyimpang menuju neraka. Barang siapa yang menyimpang menuju neraka. Dalam hadis yang lain juga bersabda Rasulullah SAW, fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bisawadil a'dhar. Kalau kalian menyaksikan ada perbedaan pendapat dalam urusan akidah, dalam urusan pokok agama, senantiasalah kalian istiqomah untuk mengikuti yang mayoritas. Ini solusi pertama. Yang kedua, aswaja. Aswaja itu apa sih? Aswaja itu, ahlu sunnah wal jamaah itu adalah golongan muslimin. Ini saya langsung artikan bahasa Indonesianya aja. Golongan muslimin yang memiliki kesamaan dalam prinsip dan pandangan. Prinsip. Kunut nggak kunut bukan prinsip. Bismillah keras atau sir pelan bukan prinsip. Setelah salam baca wirid, doa bareng-bareng atau pelan bukan prinsip. Sholat Jumat adzan sekali apa adzan 2 kali bukan prinsip. Sholat Jumat pakai tongkat nggak pakai tongkat, khotibnya bukan prinsip. Kesamaan dalam urusan prinsip dan pandangan. Yang mana istilah ahlu sunnah wal jamaah ini bukan istilah dari Nabi. Nggak pernah Nabi itu secara nas hadis mengatakan ahlu sunnah wal jamaah, enggak. Tapi istilah ahlu sunnah wal jamaah itu istilahnya para salaf, para ulama pendahulu kita. Bukan istilah langsung dari Nabi, tapi pengertian ahlu sunnah wal jamaah itu diambil dari Al-Quran dan nas-nas hadis Nabi SAW. Apa? Contoh, ahlun. Apa sih ahlun? Ahlun as-sunnah al-jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah terdiri dari 3 komponen kata. Apa ahlun? Ahlun itu pengikut, keluarga, kelompok, golongan, komunitas. Itu ahlun. Lah kalau sunnah, sunnah itu adalah sebuah cara, thariqah. Tapi bukan thariqah Naqsyabandi, thariqah Tijani, bukan itu yang dimaksud di sini ya. Sebuah cara, sebuah metode yang cara tersebut dipegang teguh oleh Rasulullah, oleh sahabat, oleh tabi'in, para ulama yang murni bersih dari syubhat, kenceng, nggak pernah tolah-toleh sama perkara yang abu-abu, wasyahawat, yang murni bersih dari syahwat. Itu sunnah namanya. Apa yang dipegang teguh oleh Nabi, sahabat, dan para ulama, yang mana cara metode ini murni bersih dari syubhat, murni bersih daripada syahwat. Wis pokoknya melok selamat. Nah itu. Kenapa? Nggak ada syahwat di situ. Kenapa? Nggak ada syubhat di situ. Jelas, terang. Dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Kiai Hasyim Asy'ari. Ya. Kiai Hasyim Asy'ari memberikan atau menukil satu pendapat daripada seorang imam, seorang ulama namanya Ayyub bin Musa al-Hasani, mazhabnya Hanafi. Ayyub bin Musa al-Hasani, mazhabnya Hanafi. Apa itu ahlu sunnah wal, apa itu sunnah? As-sunnah at-tariqah al-mardiyah al-maslukah fid din. Sunnah itu adalah cara, metode yang diridhoi, yang mendapatkan legitimasi, cara yang absah, yang ditempuh dalam urusan agama. Jadi kita ini dalam beragama butuh cara, butuh metode. Nah, sunnah itu adalah cara yang selamat. Orang yang masuk melalui jalan itu menjadi orang yang selamat, yang ditempuh oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabat dan seterusnya para ulama. Mimman huwa alamun fid din, yang mana mereka termasuk daripada tokoh-tokoh agama Rasulullah, tokoh agama sahabat, tokoh agama tabi'in, tokoh agama tabi'in, tokoh agama ulama-ulama yang diakui kapasitas keilmuan mereka. Bukan ulama ngaku ulama, yang dia ulama dipanggil oleh orang lain sebagai ulama, diakui bahwa dia adalah sebagai ulama. Tokoh-tokoh agama menempuh jalan itu, yaitu namanya sunnah. Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah, sahabat dan para ulama yang diakui kapasitas keulamaan mereka, yaitu sudah namanya sunnah. Itu yang namanya sunnah. Ini Mbah Hasyim Asy'ari ini. Ini Mbah Hasyim Asy'ari. Jelas ya? Jadi kalau ada misal maaf ngaku NU tapi pemikirannya liberal, coba melo-melo. Lah masuk gara-gara organisasi terus siapapun kita anggap benar, ya nggak bisa sih. Ya nggak bisa, keluarga kita aja nggak kita anggap benar kok. Ya salah, benar ya benar, selesai. Tapi siapapun orangnya, dari organisasi manapun asalnya, kalau dia berpikiran menyimpang, fatwanya nyeleneh, nggak umum, aneh-aneh, jangan ikut-ikut. Jenengan ini selamat karena aswaja, bukan karena organisasi. Maaf, NU cuman ada di Indonesia tok, di luar Indonesia nggak ada. Kalaupun ada ya orang Indonesia yang di luar negeri. Ada NU di Jepang ada, tapi orang Indonesia yang di Jepang. Tapi kalau kita bicara ahlu sunnah wal jamaah, mulai dari zamannya salaf sampai sekarang itu ahlu sunnah wal jamaah sudah. Kita mau kemanapun akidahnya apa? Jangan bilang akidah saya NU, ya nggak bisa dong. Organisasi NU itu, NU itu organisasi yang membuat kita kenal siapa ahlu sunnah wal jamaah. Lah orang sekarang enggak melbunang NU, meruni NU tok gak kenal ahlu sunnah wal jamaah. Keliru. Mestinya kita fanatiknya sama ahlu sunnah wal jamaahnya. Kenapa itu tujuan? Kenapa? Nas Al-Quran, nas hadis daripada Nabi, ahlu sunnah wal jamaah yang selamat. Adapun berorganisasi, anggaplah organisasi apapun sebagai perahu, wadah, fasilitas, media, cara buat kita untuk kenal ahlu sunnah wal jamaah. Permasalahannya maaf, sudah mulai jarang ulama NU yang mengenalkan kepada kita apa itu ahlu sunnah wal jamaah. Mulai jarang. Rata-rata sekarang ngajak kita fanatik. NU selamat gak NU gak selamat? Mulai dari mana? NU selamat gak NU gak selamat? Ini kan ucapan Wahabi. Kenapa kok sekarang orang NU yang ngomong seperti ini? Ini kan ucapan Wahabi. Lek podo ambek awak dhewe surga, lek gak podo neraka. Itu kan ucapan Wahabi dulu. Kenapa kok kita yang ngomong? Kan aneh ini. Gak boleh. NU harus dijaga dari orang-orang seperti ini. Anda hancur dari dalam NU ini. NU ini organisasi terbesar di Indonesia, punya daya jual yang tinggi. Nah pasti orang-orang kafir, orang-orang munafik ingin melemahkan NU, tapi bukan diperangi. Kenapa? Mayoritas diperangi. Bunuh diri, dilemahkan dari dalam dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Nggak apa-apa, ada orang ngaku Nabi setelah Nabi Muhammad gak apa-apa, yang penting ini gak percaya, jarno loh, ya apa sih? Harus dibantah seharusnya. Umat ini kesian. Kenapa kalau nggak dibantah ada yang percaya? Nggak apa-apa, Lady Gaga datang ke Indonesia nggak apa-apa. Kita ini imannya kuat-kuat kok. Melek enggak orang seperti ini ngomong Lady Gaga datang ke Indonesia nggak apa, imannya orang Indonesia ini kuat-kuat? Melek nggak orang seperti ini? Nggak usah Lady Gaga datang ke sini, imannya kita sudah seperti ini. Lah gimana kalau Lady Gaga datang ke sini? Kan nggak masuk akal. Itu pemikiran yang menyimpang. Ini kan sebetulnya melemahkan NU dari dalam. Ini yang nggak boleh. Kenapa kok saya bicara NU kok nggak bicara yang lain? Karena yang lain saya nggak tahu. Saya yang nggak tahu. Saya yang tahunya NU. Kenapa ya? Saya dididik dengan amalia NU, walaupun saya bukan NU organisasi. Saya ahlu sunnah wal jamaah. Tapi
Antara Ahlussunnah wal Jamaah sama NU mirip. Cuma NU itu organisasi yang menjembatani kita kenal kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jangan mau untuk sudah nggak apa-apa, Ahmadiyah ada nggak apa-apa, Syiah ada nggak apa-apa, tapi lewat Wahabi ojo. Lo kok aneh? Syiah menyimpang, Ahmadiyah menyimpang nggak apa-apa, lewat Wahabi menyimpang, di kafir no kita, di halal darahnya kita, menyimpang. Tapi kok gak oleh? Lek Syiah gak apa-apa, padahal menyimpang bodoh. Ahmadiyah menyimpang, ada ngaku Nabi setelah Nabi Muhammad kok, Mirza Ghulam Ahmad, kok gak apa-apa? Kan aneh. Ini pikiran seperti ini harus diberantas, harus dibantah, nggak boleh. Kalau dibiarkan, nah, tugasnya kita jadilah umat-umat yang cerdas. Tugasnya ulama nyerdaskan umat jenengan. Kalau meguru sama ulama yang nyerdaskan jenengan. Jangan ngelihat ulama, oh cuman membuat kita fanatik toh, enggak. Berani nggak jenengan jamin orang yang berorganisasi NU, pokok organisasi NU pasti mlebu surga? Siapa yang berani jamin? Coba sebaliknya saya tanya, orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah pasti selamat nggak? Beda kan? Jelas ya. Orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah pasti selamat. Orang yang berorganisasi NU, ya kudu mesti delok dhisik NU ini Ahlussunnah wal Jamaah apa NU ini NU liberal, apa NU-nya NU Syiah, ya begitu kan. Lah kalau Ahlussunnah wal Jamaah nggak ada, Ahlussunnah wal Jamaah ya satu sudah, satu-satunya selamat, thoriqah yang selamat ya Ahlussunnah ini. Lah kita enggak, kita ini sekarang dihadapkan dengan ulama-ulama yang ngajak kita fanatik, siap perang ngadapi wong sing beda organisasi, siap perang. Ayo, masih pada muslimi. Loh ini kelakuannya siapa? Loh ini kelakuannya Wahabi kan dulu nih. Siap perang bele-belean ambek wong sing siji. Itu kelakuannya Wahabi. Kenapa kok kita sekarang? Maaf, masa Wahabi kualat? Mualat tidak Wahabi? Ini kan enggak. Jangan-jangan itu adalah akibat dari kesombongan. Akibat dari kesombongan. Akhirnya yang ditunjukkan adalah show of power. Tanpa dia sadari itu menjadi celah orang-orang kafir atau orang-orang yang ingin ngobok-ngobok Indonesia untuk diambil dunianya, untuk diambil kekayaan alamnya, untuk mecah belah muslimin di Indonesia. Kita jadi umat harus cerdas. Saya harus kenal Ahlussunnah wal Jamaah. Apapun organisasinya, bagaimanapun caranya, siapapun gurunya, silahkan. Yang penting cari guru yang mengenalkan kita Ahlussunnah wal Jamaah, bukan ngajari NU mentok, mari gak aswaja. Jadi tahunya NU tapi gak kenal Ahlussunnah wal Jamaah, kan aneh, nggak bisa. Masuk anak tahu dia lahir di mana tapi nggak kenal orang tuanya siapa. Oh saya lahirnya di rumah sakit ini, bapakmu siapa? Embu. Ibumu siapa? Embu. Yang melahirkan nggak tahu, tapi proses bagaimana dia dulu dilahirkan di mana dia tahu, kan aneh. Maka begitu. Ini perlu disampaikan walaupun mungkin sedikit sensitif, tapi nggak ada masalah. Kenapa? Tujuan saya nggak ada lain kecuali nyelamat Nggak boleh dong saya ini, waduh, engkau sensitif, nanti dipelintir, nanti ini, akhirnya ya nggak bisa dong. Saya akan ditanya sama Allah, kamu bisa nyampaikan, fahami kenapa yang tidak sampaikan? Sungkan ya Allah, masa jawaban saya begitu? Masih muda ya Allah, bahas sensitif ya Allah, nggak ada. Ilmu nggak dikotak-kotak oleh organisasi, nggak dikotak-kotak oleh umur, nggak dikotak-kotak oleh ras. Dia bahas Asy'ari gimana? Mengenalkan Ahlussunnah wal Jamaah. Pokok sing nggak aswaja, kutuk sing nggak NU, pokok sing nggak aswaja sesat. Yang nggak sesuai dengan jalannya Nabi, jalannya sahabat dan seterusnya sesat. Itu Mbah Hasyim Asy'ari. Ulama-ulama sekarang yang niru caranya Mbah Hasyim Asy'ari jarang sekarang. Jarang. Mbah Hasyim Asy'ari itu mengenalkan jenengan cinta sama ahlul bait, cinta sama dzurriyyah Nabi habaib. Itu Mbah Hasyim Asy'ari. Ulama sekarang enggak mengenalkan jenengan sama kiai tapi ngajari jenengan benci sama ahlul bait habaib. Terus melo
Aswaja itu cinta sama habaib. Wahabi itu benci sama habaib. Syiah cinta sama ahlul bait tapi benci sama sahabat. Aswaja cinta sama ahlul bait, cinta sama sahabat. Jadi siapapun, apapun organisasinya, apapun bajunya, apapun benderanya yang berkibar, lek ngajari benci ambek habaib kudu aswaja. Titik. Imma dia pikirannya menyimpang atau dia punya misi dibayar untuk itu. Selesai. Kan elok aku ngawur ya. Ngakuni aswaja kok ngajari wong benci ambek habaib. Benci sama orang Arab. Ada. Pernah dengar ulama dulu, kiai-kiai dulu ngajari kita benci sama Arab. Ngilok-ngilokno budaya Arab. Ngilok-ngilokno orang Arab. Ada. Baru sekarang ini muncul. Hati-hati, jangan mau kita diajak fanatik. Akhirnya kita beli-belian dewi loh nanti. Waliyadzubillah min dzalik. Waliyadzubillah min terakhir. Ahlu sunnah sudah kita bahas. Wal jamaah adalah as-sawadul a'dham. Al jamaah adalah golongan yang terbesar, golongan yang mayoritas. Al ulama al mujtahidun, yang diikuti oleh para ulama yang kapasitas keulamaan mereka sudah diakui, ulama mujtahidin, yaitu para sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Ini daripada ahlu sunnah wal jamaah. Pertama kali sebutan aswaja itu disebut-sebut pada periode akhir generasi sahabat. Contoh, sahabat Abdullah bin Abbas, putra Sayyidina Abbas, paman Rasulullah. Abdullah bin Abbas, misanan Rasulullah. Putra Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Ini yang disebutkan adalah generasi sahabat yang usianya masih muda-muda memang. Jadi setelah sekian tahun Rasulullah meninggal dan tokoh-tokoh sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali meninggal. Nah, beliau-beliau inilah yang menyebutkan ahlu sunnah wal jamaah pertama kali. Istilah ahlu sunnah wal jamaah itu bukan istilah dari Nabi, tapi istilah dari murid-muridnya Nabi. Abdullah bin Abbas sepupu Nabi, Abdullah bin Umar putranya Sayyidina Umar, dan juga Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat kenamaan daripada murid-murid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjang pembahasannya. Imam Malik malah mengatakan kalau kepingin tahu aswaja ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sunnah wal jamaah itu golongan yang punya nama tertentu. Syiah punya nama tertentu, Wahabi punya nama tertentu. Iya. Kemudian Qadariyah, panjang ya, saya nggak jelaskan Qadariyah itu apa, Jahmiyah itu apa, Mujassimah itu apa, enggak saya jelaskan satu-satu. Cuman intinya ahlu sunnah wal jamaah nggak punya nama tertentu. Pokoknya ahlu sunnah wal jamaah gitu aja. Nggak ada ahlu sunnah wal jamaah A, B, C itu nggak ada. Nggak ada. Pokoknya yang ngaku ahlu sunnah wal jamaah ya harus kenceng. Kenceng baru ahlu sunnah wal jamaah. Kenceng dalam urusan akidah. Aswaja mengikuti salah satu di antara 4 madhab. Jadi kalau ada ngaku aswaja tapi nggak ngikut madhab, jangan ngomong aswaja. Saya ahlu sunnah wal jamaah. Madhabnya apa? Wah, ada madhab-madhaban. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi itu kan manusia sama seperti kita. Kudu aswaja berarti kon. Kamu bukan aswaja berarti. Ngeklaim aja nggak bisa. Dan urusan akidah ngikuti Imam Asy'ari atau Imam Maturidi. Ngaku aswaja, nih kita nih, ngaku aswaja kan pastinya. Kenal nggak Imam Asy'ari? Kenal nggak Imam Maturidi? Lah kalau nggak kenal, di mana aswajanya kita? Inilah tugasnya ulama sebetulnya, kenal siapa itu Imam Asy'ari, bagaimana pemahaman akidah beliau, sehingga kalau kita ikut pemahaman beliau selamat kita. Siapa Imam Maturidi? Ya kalau kita ikut pandangan akidah beliau kita selamat. Siapa? Nggak ada. Ulama sekarang ngelakuin gini nggak ada sudah. Nggak ada. Pokoknya organisasi tok kayak gini. Nggak ada. Organisasi politik, ekonomi, sosial, kebangsaan yang ditekankan sekarang. Tapi ahlu sunnah wal jamaah, lo bagus kebangsaan bagus. Tapi lek kebangsaan tok, ya nggak bagus. Pakai baju itu bagus. Tapi lek kelambenan tok, yo gak apik. Bagus kebangsaan. Ayo hubul waton minal iman. Iya. Cuman kita bicara bukan cuma dunia tok. Bernegara ini urusan dunia. Nanti di akhirat kita nggak ditanya bangsa dari mana.
Aswaja atau bukan? Itu yang ditanya. Di alam kubur kita ditanya itu. Hadirin, ayo kita harus jadi umat yang cerdas. Jangan mau jadi domba kita. Walaupun orang-orang yang kadang-kadang serigala berbulu domba, seolah-olah bolo. Enggak, asli ini lek kapan kisruh yo jegideg. Bukan terus dia maju paling depan, enggak, lek encen kisruh naudzubillah min dzalik, dia dapat kucuran dana. Jegideg tok, delok tok, tepuk tangan. Wis. Kita jadi umat harus cerdas. Jangan mau diadu domba sama orang yang seolah-olah boloni dewi. Jangan mau. Nah, salah satu cirinya adalah ngajak kita untuk damai sama orang kafir, rahmat sama orang kafir, damai, baik, rahmat kepada orang-orang yang beda akidah. Tapi hanya karena beda organisasi ngajak gegeran, itu namanya musuh dalam selimut. Serigala berbulu domba. Kalau jenengan ikut-ikut akhirnya jenengan gegeran, lihat apa yang dia lakukan. Ikut turun sama kita lah. Enggak. Munafik waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah ketemu sama ulama-ulama yang kenceng, ulama-ulama yang minterkan kita, nyerdaskan kita, ngenalkan kepada kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan ulama yang tukang adu domba, yang serigala berbulu domba. Dan mudah-mudahan kita selamat semuanya dunia akhirat. Allah akui kita sebagai umat, sebagai hambanya. Nabi akui kita sebagai umatnya, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana